Betul, betul, betul. Medan lagi nanti kan? Kan ya nggak apa-apa sih, biarin aja kan sekalian jalan-jalan. Dokter itu kan suka jalan-jalan. Ke Medan kan seru, bisa ke Danau Toba, ya kan promosi lah, ya kan ugas. Danau Toba, iya. Tapi Danau Toba itu masih agak jauh dok. Berapa jam? Dok. Berapa aja belum pernah. Kalau dari Medan tuh 3 jam lah. Itu dengan kecepatan 150 km per jam. Emang ngambel pernah? Apa? Ngambel pernah emang? Aku kan orang tebing dok. Oh alah. Jadi dekat dari ini. 4 jam. Oh 4 jam. Oh lupa. Enggak lah kalau dari tol. Emang udah ada tol sekarang ke Danau Toba? Dari tol kayak aku ke tebing ada. Tapi kalau dari Kuala Namunya aku nggak tahu. 4 jam kayak gitu aja komplain perkara 1 jam. Repot kali orang ini. Dok, jadi kalau DRL di mana laporannya dok? Oh di Polda Metro Jaya. Semua di Polda. Iya. Iya. Jadi cuman dan enaknya itu kalau Polda itu masuknya susah gitu. Tapi kalau udah masuk enak banget itu, karena kan masuknya itu kan ada konsultasi lah. Kadang-kadang kalau nggak kuat ditolak lah gitu. Itu biasanya konsulnya kan di SPKT-nya dulu. SPKT-nya betul. Mambel pernah laporan? Nggak pernah, aku kan orang baru. Di TikTok aja aku baru dok. Mana ngerti yang gitu-gitu dok. Lah kok ngerti ini tadinya SPKT segala konsultasi. Jadi waktu itu aku dicolek sama lakiku di klub. Aku tidak terima. Maksudku kalau di klub jangan colek aku gitu kan. Kasihan laki-laki yang lain nanti kalau mau ngelirik gitu loh dok. Oh gitu ya. Tapi ini lah ya, semoga semua berjalan lancar. Betul. Benar dibenarkan, yang salah tetap pada porsi yang salah. Iya, betul. Mengakui kesalahan itu aja kan dok. Benar. Itu yang penting sebenarnya kan. Betul. Mikir gimana dok? Kita tunggu guys. Kita tunggu aja seperti apa nanti. Udah ikutin aja prosedurnya gitu. Iya. Tapi kalau masalah aku kan lihat kan record yang soal dokter ngobrol sama siapa itu dok? Aduh Apa? yang bahas masalah Kim yang kemarin aku pernah naik pas puasa pertama, lebaran pertama dok. Siapa? Banyak orang, siapa lupa? Yang kemarin membahas soal Kim Hao. Siapa Nepos? Enggak, yang dokter naik di live siapa gitu. Oh, Cindy. Itu yang membahas masalah Kim Hao. Tapi si Kim membenarkan loh dok. Ya emang benar. Demi AdSense dia bilang. Emang dia benar, makanya aku dokter itu ngomong itu apa adanya, Mambel. Ya Allah, gak pernah ditambah-tambahi. Karena kalau misalnya uang itu dikurang-kurangi, kalau omongan ditambah-tambahi. Itu kata orang tuanya dokter gitu ya. Tapi dokter itu ngomongnya tuh apa adanya. Jadi pada saat Kimnya telepon itu dia udah cerita, dok, aku ini deketin Fitri ya Nepos. Itu untuk bisa sebagai saksi di persidangan nanti. Karena kan yang ngelaporin Yoke itu kan Fitri kan kalau nggak salah ya. Betul. Jadi pengen jadi saksi. Kenapa? Karena saya difitnah jadi cepu gitu. Nah terus udah gitu saya telepon juga atas izinnya ini supaya direkam nanti jadiin konten supaya AdSense gitu. Iya, semalam dia naik juga ke sini kan dok. Kan sama dia. Ulang gitu. Terus habis gitu ini sekarang saya lagi jalan menuju ke tempatnya Fitri. Nanti saya mau live bikin konten juga. Gitu ngomongnya. Untuk apa? Ya untuk mengklarifikasi itu sama minta jadi saksi. Tapi yang jelas saya nggak ikut-ikutan soal huru-hara ini karena tahu produknya Reza itu busuk. Ngomong gitu dia. Jadi saya nggak mungkin belain soal skincare karena emang faktanya emang seperti itu. Ngomong gitu Kimi, ya udah. Ya nggak apa-apa kalau menurut Datif ya wajar aja, lagi mau bela diri ya silakan. Nanti kan tinggal dibuktikan aja. Iya, cuman kan resikonya kan dia kayak gini lah sekarang kan. Banyak orang yang kecewa dok. Dia di satu sisi kayak gini lah orang ini dokter harus tetap waspada gitu kan. Di sisi yang sana juga hati-hati, kayak ke aku juga kan orang bilangnya hati-hati gitu. Pokoknya begini aja, pokoknya kalau dokter itu orang independen, nggak ada nyuruh-nyuruh ya, sendiri. Gitu loh, udah jualan skincare 17 tahun. Kok kayaknya kok sulit banget untuk percaya dokter itu bener-bener independen gitu loh. Apa sih? Gitu, nggak ada yang nyetir, nggak ada nyuruh-nyuruh sendiri. Udah itu.
Ya kalau misalkan teman ikut bersuara itu wajar. Ya kan, Dok? Iya, betul. Bukan betul, berarti betul. kan kubu-kubuan. Iya betul. Bukan berarti juga disetir sana, disetir sini. Gitu aja. Jadi sama Yoka juga dia, iya orang ini Dok murka kali sama Apa? murka Siapa? orang ini. Siapa sih? Ini orang-orang ini pedes-pedes sekali Dok typingannya Dok kemarin Dok. Nggak serius aku. Ngeri orang ini typingannya. Ya biarin aja kan, nanti kan mereka juga bakalan dapet. Orang yang nyanggol adoptif, yang fitnah adoptif aja dapat masalah sendiri dalam hidupnya kok, bertubi-tubi. Biarin aja. Tapi awal muasal adoptif dengan tungkir itu apa? Asal muasalnya, oh dia ngebelain yang dari yang mulai, kan adoptif kan bilang produknya yang retinol, yang serum merah itu yang punya SS itu kan overlap, gak sesuai tuh. Nah, terus habis gitu dia balas tuh, dia apa, habis gitu ternyata dia salah, yang dia kontennya tuh dia salah, adoptif sekarang kita dihapus sama dia. Pokoknya dia itu membela lah owner skincare yang overclaim itu gitu. Aku satu sih kagetnya, sini lah kau datang lo ke Medan biar kau rasain ini kami, kata dia gitu kan. Apa kami? Ludah kami. Kayak mana Bu? Aku gini, kok kami orang Medan, kau masukku itu kan klien personal, bener nggak? Ya memang, karena sudah nggak bisa diserang ini, akhirnya mereka serang personal. Seperti Nepos kan juga nyerang personal kan, Manduli itu lah, ini udah nggak bisa karena mereka itu tidak punya bahan lagi. Arif Afanda pun begitu juga, tidak punya bahan. Jadi yang mereka serang itu adalah personal gitu, bukan masalah. Sebenarnya kalau misalnya kalau dokter mau ikut-ikutan juga bisa, cuman kan nggak mau ya, maksudnya itu bukan levelnya dokter ini urusannya cuman pengen sekolah skincare jadi bener, udah cuman gitu doang gitu. Tetap ada porsinya ya Dok ya, nggak? Iya, tapi karena nggak ada bahan, terus penggiringan opini ini harus terus dilakukan gitu, karena kalau enggak kan ya mereka hancur gitu, karena fakta yang ditampilkan fakta data. Jadi ya udah gitu. Termasuk yang Justiper, udah jelas Justiper, jejak digitalnya ada semua. Iya itu sampai itu memang ada, aku lihat semuanya lengkap datanya jujur lah. ya, mau di record juga kalau dia keberatan ya itu kan warawiri kan di medsos kan Dok, dan dia ada menawarkan yang mau beli kan, ada begitu kan. Halo, sawadikap. Halo, makanya kalian pelan-pelan kalian typing. Halo Dok. Halo, Nah, hilang sih. ngelek, ngambil ngelek. Iya, gimana? Dan aku pun lihat itu yang cara yang dia ada mempromokan, menawarkan. Ya kan, kalau dokter kan tidak boleh begitu. Oh, kalau dokter nggak boleh. Ya nggak boleh, itu kan produk yang nggak ada izinnya, terus dia masukin. Terus kalau misalnya ternyata mengandung bahan berbahaya, siapa yang tanggung jawab? Betul. Berarti kayak yang Justiper itu Dok, kan ada bawa kan katanya untuk memutihkan ketek lah. Nah itu gimana? Nggak boleh. Kalau misalnya dia pakai sendiri sih itu oke. Tapi kan ini kan dia jual ratusan biji dia beli, dan barangnya kan disita di Bea Cukai Kuala Namu, Medan. Dan itu terbukti. Semua suratnya ada suratnya, dok, dipegang. Pegang data ada. penahanan barang dia. Ada semua. Semua ada. Nanti kalau misalnya sidang nanti ya tinggal ditunjukin aja, nanti ada penyitaan juga gitu kan. Pokoknya seru deh. Itu penahanan barang dia itu karena Iya. Karena tidak bayar bea cukainya atau karena Tidak, ada karena dokumen? memang itu jumlahnya banyak, terus kan diperjualbelikan. Jadi kan nggak boleh, karena nggak ada Badan POM-nya, nggak ada izin edarnya. Tapi aku baca kayak kenal orang Justiper, dia bisa bawa apa karena porsinya paling satu box kayak untuk buat bibir. Ya, ada misalnya pemakaian sendiri gitu kan masih oke lah. Atau lah ini kalau sudah ratusan pieces sampai ribuan pieces gimana tuh? Dan dia kan iya, dan dia kan mengiklankan juga itu. Mengiklankan di medsosnya medsos. itu karena ada pernah masuk FYP ku warawiri. Iya. Dan aku lihat Cuman dulu dia masih bebas lah, nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang apa, mungkin merasa di atas angin juga kali ya dulu kan. Gitu, sehingga praktek itu terus dia jalankan gitu. Nah sekarang begitu Dori muncul kan dia merasa aduh mengganggu pendapatannya dia gitu, mas, kayak gitu ya.
Padahal kan niatnya benar. Lah, kalau misalnya kamu mau masukin, nggak apa-apa masukin, tapi urus dulu izin-izinnya gitu loh, Mom. Yang Gitu jadi loh. pertanyaan Ambil. kan dok, kalau kuantiti besar seperti itu, barang tersebut hanya ditahan oleh bea cukai, tidak ada tuntutan lain. Nggak ada, biasanya ditahan terus dihancurin gitu. Jadi setelah sekian lama nanti akan dihancurkan gitu biasanya. Bukan karena misalkan Nggak ada siapa yang mau nuntut. dia dengan kuantiti banyak nih, udah hitung aja gue bayar nih biaya cukup pajaknya, kata gitu tuh nggak bisa juga. Nah kalau misalnya tas sih nggak kenapa-napa, atau misalnya baju sih masih oke. Nah ini kan kalau misalnya skincare terus mengandung bahan berbahaya, gimana coba? Siapa mau minta perlindungan, siapa kalau bukan di badan cukai kita mintanya perlindungannya? Betul juga ya. Ayo. Aku kan nggak ngerti, yang aku tahu kan kalau kayak Just Tip itu kan dia bisa aja bawa, kan Nggak banyak masalah, misal dia mau dagang baju, misal atau dagang brand tas branded misalnya, ya nggak apa-apa bayar pajak kita. Kan ada batasnya. Kalau misalnya kita keluarga 1.000 US dollar, ya kan itu boleh. Tapi di atas itu nanti kita bayar. Ya tinggal kita kasih aja bon-bonnya. Kita bon itu dihitung sama bea cukai. Ini bayar pajak segini. Mau bawa 30 nggak apa-apa. Gitu. Nah tapi kalau bahan pangan, makanan, apalagi kosmetik ternyata mengandung merkuri, terus akhirnya bisa bikin orang jadi kena kanker kulit lah, jadi cacat janin. Terus Betul. siapa yang tanggung jawab? Terus pelakunya dokter. Emang dokter begitu? Itu kalau kayak gitu, kalau misal ternyata masuk semua ini, dia bisa dicabut loh izin dokternya. Cabut ya izin dokternya. itu selamanya dicabut, bukan? Oh iya jelas nggak bisa dicabut. Apalagi kalau misalnya kan ini kan dokter melaporkan dia pengedaran obat keras tanpa izin. Itu Ancam- masalahnya di mana, ke ID gitu dok? Di Polda, enggak di Polda. 12 tahun Pencabutan izin dia? Oh kalau pencabutan izin di ID, betul. Kalau pencabutan di ID, tapi kalau untuk yang pelaporan dia tentang obat keras itu sudah masuk di Polda. Dan itu ancamannya 12 tahun dan buktinya semua udah lengkap banget. Lengkap dan jelas, gamblang sekali, dan dia pasti kena gitu. Nah, ini kan masalahnya kalau misalnya kena kan kasihan gitu loh, Mambo. Jadi dokter itu nggak mau ngelaporin asal muasalnya. Tapi dokter ngelihat kok ini kok ngelunjak ya gitu. Terus ada yang nunggangi dugaannya ya. Berarti laporan dokter ini adalah kayak penyalahgunaan profesi ya? Iya betul. Enggak, dia Betul, kan? dia intinya gini, dia itu menjual produk dengan kandungan yang berbahaya, tapi harusnya dengan pengawasan dokter. Tapi dia jual bebas. Dan Gitu. tidak ada BPOM. Tidak ada badan, itu tidak ada BPOM-nya. Oh, berarti Gitu. itu ya laporannya, bukan karena misalkan bukan karena fitnahan, bulian, bukan kan? Oh bukan itu kecil itu, kalau ini 12 tahun. Karena dia itu Lega. yang menjadi Just Tip itu. Bukan, itu juga bukan. Ada lagi yang sebenarnya itu kartu as yang bisa buat dia kelepek-kelepek gitu. Oh, itu nanti. Nangis darah dia itu. Cuman ya, dan itu buktinya semua sudah lengkap, sangat lengkap bahkan. Sangat lengkap. Aku penasaran. Hati-hati kepancing, hati-hati itu kalau nyebrang. Kok kali Rizky keluar, Rizky tidur besok sekolah. Enggak, aku bingungnya berarti semua udah di prepare ya dok, sampai Udah lengkap cuma yang nggak tega. barang Jadi- dia ketahan di bea cukai. Iya betul, iya ada semuanya lengkap. Sampai sejauh itu ya di preparein ya. Berarti bukan Makanya dokter tuh bilang begini ya, enggak, bukan dipreparein Mabel. Jadi gini, sepintar apapun dia nutupin kan pasti Allah buka ya. Apalagi kalau niat kita bener, pasti dibantu sama Allah gitu aja. Kalau dokter sih prinsipnya gitu. Jadi sebenarnya sih dokter nggak tahu sampai mendetail itu gitu. Tapi ternyata ya banyak teman-teman yang bantuin, bahkan temennya dia sendiri yang ngebantuin dia itu bisa dia laporkan loh. Teganya dia orang ini. Iya, kenapa dia masuk sendiri? Bisa dia laporkan soal. Jadi aduh bener-bener emang bener nih orang kayaknya hatinya udah nggak ada hati ini si bokir ini. Berarti Emang pokoknya harus kalau- harus dikasih pelajaran gitu. Dok, kalau dokter itu tidak boleh menjustip barang yang tidak ada BPOM-nya, apalagi mempromokan di medsos, itu nggak boleh kan? Iya. Dia lupa ya berarti. Iya jelas dong, orang nggak ada badan pomnya kok. Dia kan bilangnya ini badan pom Bangkok. Mana ada badan pom Bangkok? Bangkok. Mana ada badan pom Bangkok? Adanya FDA. Bangkok FDA, Food and Drug Administration FDA.
Bangkok. Iki ngomongnya Badan POM bangkok. Loh ya si wong iki dokter loh. Aku bilang aduh jangan-jangan kuliahnya di gerbang juga ini orang apa ya gitu. Kok bisa sih ngomong Badan POM bangkok? Ya, apa sih gitu. Tapi ya memang begitulah. Ya udahlah. Aku dari kemarin kan cuma tonton aja karena kan aku tidak melihat secara langsung. Kalau yang kemarin Doktif yang di sana itu kan nonton kan. Nah makanya aku tanya yang masalah ini. Cuman yang aku lihat warawiri di FYP ku record dia mempromokan untuk Justip. Nah iya itu nggak boleh. Gitu. Kalau dia mempromosikan tas boleh misalnya. Misalnya Mambel di luar negeri itu jualan tas itu siapa nih yang mau titip boleh. Nanti Mambel tuh ini apa nih ini ya nanti ada pajaknya segini boleh lah. Tidak merusak bagian organ tubuh. Subhanallah pinter ya Allah. Pinter, karena aku tahu jadi dulu di tokoku Dok itu kan ada jual softland tapi dia tidak ada apa dia izin kesehatan Dinkes. Benar bukan? Ya. Nah ternyata Softland yang tidak memiliki izin Kemenkes itu sama merusak bagian organ vital tubuh, itu sama merusaknya kayak narkocoy. Itu ditangkapin dulu. Di tokoku di Ambasador. Karena sudah pokoknya ada efek sampingnya. Nah itu pasti ada pengamanannya ya dia. Nah kalau kayak tas baju apa? Gitu ada masalah. Wong ini juga bayar pajak juga kita kan di pajak nggak ditanya ikut tas apa yang penting kau itu sadar diri bayar pajak ya toh makanya itu kan aman. Lagi dokter dodolan skincare ilegal bisa tekan luar loh ya apa sih gak masuk akal. Oh pada saat ada TV itu cuma tepuk jidat aja Allah Akbar ya Allah ini tak jadi teman sejawat atau kriminal gitu loh kagak paham ini. Ternyata setelah ditelusuri Allahu Akbar ternyata dia menjual produk yang berbahaya dari apotek yang tidak ada loh ya apa terus produksinya di mana itu. Nah itu serem itu nanti itu akan diperiksa oleh Empok Lela Polda Metro Jaya gitu. Doktif melaporkan dia di sini di Polda sini. Ya betul. Tapi itu jalan juga banyak juga laporan. Jalan semua buktinya lengkap. DRL kalau ngelapor SS tungkir. Terus dok yang dilaporin banyak banget dok. Itu kan SSS itu SSS-nya ya sagerombolan semuanya. Ya SS kan SS Club DRL siapa lagi tungkir. Terus siapa lagi dok? Terus jenazah siapa lagi? jenazah SS Club itu seluruhnya. Ya seluruhnya kena itu. Ya seluruhnya. Jenazah ada juga jenazah. Cica ini siapa? Cica udah itu bucernya Doktif itu yang lagi. Ya biar itu tuh ada ART Rose pinter lah aku kira iya dari tadi dia ART berarti yang 3 ini aja laporan Doktif. Enggak, tadi ART Rose jenazah kok tak sebutin kabeh kok awak.